di dalam undang-undang yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi yang lain selain itu. Karena tadi aku sudah mengatakan bahwa organisasi ini dibentuk untuk tujuan meningkatkan keamanan Indonesia. Apakah ada dalam undang-undang ini yang melarang orang lain untuk mendirikan organisasi advokat? Hal itu kita jadi simpan. Baik interpretasi kata satu-satunya tidak ada lagi. Memang tidak ada dikatakan, tapi oleh karena itu, coba kalau kamu mau baca pasal 32 ayat 3. Ini karena saya sendiri yang merumuskannya, saya tahu betul hafal. Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagai dimaksud dalam undang-undang ini untuk sementara. Siapa yang memulai? Dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia, IKADI, Asosiasi, AAI, IPHI, HAPI, SPI, APHI, HKPN, dan APHI. Apa artinya? Apabila ini dilaksanakan ini, maka seluruh ini hilang, menyatu menjadi single bar. Ini baik interpretasi. Oleh karena itu tidak perlu tertulis. Oleh karena undang-undang itu itulah bukan interpretasi. Nah, artinya ini habis, dikali habis, diberi habis. Kalau sudah terbentuk sebagaimana undang-undang ini. Nah, disinilah karena ini menimbulkan menjadi persoalan. Dimulai dari pasal 28. Ya. Baik, silakan dulu Bapak. Ada mau tanya lagi? Singkat-singkat aja. Prof, kita sama-sama dulu menyusul daripada melakukan. Di dalam hasil daripada penyusunan undang-undang advokat itu kan dijelaskan pasal 28 bahwa diberi jangka waktu 2 tahun harus bermusyawarah. Tolong digaris bawahi bermusyawarah 8 organisasi advokat. Begitu problem. Jadi, bagaimana organisasinya itu bermusyawarah, kongres, hadirnya seluruh advokat Indonesia dan belum pernah advokat berkumpul selama negara berdiri, belum pernah advokat berkumpul sebegitu banyak untuk melakukan musyawarah atau kongres sebagaimana yang ada. Wadah tunggal yang dibentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang advokat, antara lain harus melalui musyawarah para advokat dan hanya dibentuk oleh pengurus-pengurus yang 8 organisasi itu. Pertanyaannya, apakah dalam rangka meningkatkan kualitas advokat, pembentukan organisasi yang mengaku sebagai satu-satunya wadah tunggal, apakah sah atau tidak? Sekian pertanyaan. Wajib tadi ada satu lagi. Ya. Terima kasih. Saya kita mengharapkan dari Pradi. Undang-undang ini tidak ada naskah. Jadi tidak ada naskah. Ini hanya ada surat, tidak ada. Jadi ada ini kita dulu dengan masukan daripada para peneliti. Jadi tidak ada naskah. Bahwasanya pernah ada, kita lihat saja undang-undang advokat yang sebelumnya ada, tapi itu bukan naskah dari daripada. Dari ketiga pertanyaan ini tadi semuanya ada kaitannya saja, akan saya satukan saja. Ini dimulai dari Pak Petrus Kepala Pemberbantuan. Jadi memang undang-undang ini mengharapkan dalam waktu 2 tahun setelah berlaku undang-undang ini
Bagaimana terbentuk dalam waktu itu? Tentu kita mau melihat bagaimana undang-undang. Siapa yang mempunyai kedaulatan yang paling tinggi? Yang punya kedaulatan paling tinggi adalah anggota. Bukan organisasi advokatnya. Ya, itu ya. Jadi masalah ini, jadi ini saya hubungkan dengan Pak Leo. Ini bukan saya tak tapi ini apa namanya ketentuan ini betul. Dan ada kaitan dengan Pak Tanjung juga. Jadi ini yang berserikat ini yang membentuk ini organisasi ini anggotanya ini anggota advokat sesuai dengan organisasi bahwa yang melaksanakan musyawarah itu ya itulah apa ini sebab ayat 3 ini mengatakan tugas untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dimaksud dijalankan bersama mereka yang melaksanakan menjalankan dunia organisasi itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan mereka sudah bla kumpul musyawarah inilah yang menjadi kita harus organisasi advokat itu. Nah, jika yang melaksanakan ini adalah organisasi advokat yang tidak sesuai dengan ini, maka organisasi advokat itu tidak ada legal basis untuk melaksanakan itu. Jadi kira-kira saya artikan sekaligus apa namanya itu seperti ini. Baik, berikutnya Pak Marwan, akademis maupun praktek. Nah, dalam kaitan ini saya menangkap bahwa dalam pasal 28 ayat 1-2 itu ada konteks dengan pasal sebelumnya. Namun saya tidak akan bicarakan itu. Kepada ahli saya tanyakan bahwa ada dua norma. Yang pertama dalam ketentuan pasal 28 itu adalah yang pertama norma unifikasi, yang kedua adalah norma uniformitas. Nah, norma uniformitas ini sudah dimanifestasi secara dulu, sehingga mana yang harus otonomus dan mana yang harus ekonomis dalam kaitannya secara kontekstual pemberlakuan hukum nasional maupun tunduk kepada norma-norma hukum internasional yang diatur dalam pertemuan maupun juga konvensi internasional yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Pertanyaan kami sebenarnya ini ada basis yang kami sudah singkatkan. Jadi kami rangkum dari keterangan kemarin itu hanya 5 lembar. Itu sudah masuk dalam norma-norma yang saya maksudkan adalah tipologi daripada 3 norma dasar ini. Menurut ahli, apakah pasal 28 ini memenuhi kriteria dalam arti kata normologi unifikasi atau uniformitas? Kemudian yang kedua, pemenuhan dari pasal 28 ayat 1 dan 2 untuk kontekstualnya itu dalam teks undang-undang ada pasal 26, pasal 27, pasal 26 ayat 1 sampai 7, pasal 27 ayat 1 sampai 5. Pelaksanaan daripada pasal 33 yang sudah disinggung para ahli sebelumnya bahwa ada penggabungan 8 organisasi. Menurut saya itu bukan 8 karena berarti tidak ada. Ya. Yang ada di sini adalah apa yang sudah disebutkan secara tegas dalam pasal 33 dan pasal 32. Namun di dalam pasal 32 ada satu yang tidak terbawa ke pasal 33 kalau kita perhatikan, yaitu APSI, Asosiasi Pengacara Syariat Indonesia. Nah, pertanyaan kami menurut ahli ini, apakah dalam perbedaan dua norma pertama, yaitu unifikasi dan uniformitas, bertentangan atau tidak dengan asas 3 untuk pemenuhan pasal yang saya sudah sebutkan, yaitu union berkaitan dengan pemohon nomor 6. Terima kasih. Katakan dulu sekarang, jadi selain daripada organisasi advokat itu yang sudah dikatakan oleh Ferrari dan itu organisasi advokat itu ditentukan dulu menurut saya apakah dia ini jadi sebenarnya orang negara atau sebenarnya ini jenis organ profesi yang merupakan ormas di sini yang tampaknya inti persoalan pokok
Sehingga